Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desna Liasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Barito Kuala tahun 2022. Pada kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berikut adalah kesimpulan saya tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Atau secara sederhananya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita, di mana kebutuhan murid di sini terbagi menjadi tiga, yaitu ada kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan juga profil belajar murid yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, berikut adalah ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesiapan belajar siswa, di mana di sini akan saya mulai dari bagian readiness, gitu ya. Di mana readiness ini artinya kita sebagai guru melihat siswa dalam keadaan awalnya. Jadi di sini ketika kita mau mengajar di suatu kelas, alangkah lebih baiknya kita mengenali dulu murid-murid kita ini bagaimana nilai dia sebelumnya dengan guru sebelumnya atau di kelas sebelumnya. Kemudian juga kita juga harus mengecek nih kemampuan awal siswa dari konten atau materi yang mau kita ajarkan. Di mana di sini kita bisa menyesuaikan kontennya atau mau mengecek pengetahuan awal siswanya dengan membayangkan tombol equalizer ini. Jadi di sini kontennya bisa kita gerakkan sesuai dengan tombol-tombol, apakah mau lebih konkret atau mau lebih abstrak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan awal siswanya. Itu untuk bagian kesiapan awal siswa atau readiness. Kemudian untuk minat murid sendiri di sini ada area minat atau kegemaran dan juga mode ekspresi. Jadi untuk kita mempersiapkan kesiapan belajar siswa pada ranah minat murid, kita ketika mau menyampaikan suatu materi atau aktivitas di kelas, bisa dengan memperhatikan beberapa area minat atau kegemaran seperti seni, literatur, dan juga dengan mode ekspresi, misalnya apakah secara lisan, tertulis, rancangan, dan lain-lain. Itu untuk kesiapan belajar siswa pada ranah minat murid. Kemudian untuk profil belajar murid, kita bisa melihat dari ranah lingkungannya, apakah suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya, itu bisa jadi menjadi pengaruh besar dalam kesiapan belajar siswa. Kemudian yang kedua, dari profil pelajar murid yaitu budaya. Apakah budayanya santai tapi terstruktur, ataukah pendiam namun ekspresif gitu ya. Jadi budayanya juga kita bisa sesuaikan, karena bisa jadi budaya pada satu sekolah itu berbeda dengan budaya dari sekolah lain, sehingga guru harus peka terhadap kesiapan belajar siswa pada ranah profil belajar murid pada bagian budaya ini. Kemudian pada bagian profil belajar murid juga harus melihat gaya belajar. Nah, untuk kesiapan belajar siswa, apakah visual, auditori, atau kinestetik mungkin yang berada di dalam kelas, atau mungkin sama rata. Banyaknya siswa yang visual juga sama banyak dengan auditori dan juga kinestetik. Itu kita juga harus melihat pada ranah itu sebagai seorang guru. Kemudian selain gaya belajar juga multiple intelligence. Nah, kecerdasan majemuk ini maksudnya apakah ada siswa yang cenderung bahkan di luar dari visual, auditori, atau kinestetik. Mungkin dia ahli bahasa kah atau seperti apa. Jadi guru juga bisa mengenali siswa dari kesiapan belajarnya pada ranah multiple intelligence.
Nah, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Di mana diferensiasi konten ini artinya adalah kita sebagai guru harus menyajikan konten dengan ranah yang berbeda-beda, bisa jadi dari sumber bacaan, atau dari video YouTube sumbernya, atau dari blog, dan lain-lain. Jadi kontennya ini sangat berdiferensiasi atau berbeda. Jadi siswa ini dapat mengakses konten itu dari sumber-sumber yang berbeda-beda gitu, tidak monoton hanya dari satu sumber, misalnya buku teks atau buku paket gitu. Jadi didiferensiasikan kontennya. Untuk diferensiasi proses sendiri, kita bisa membedakan, mungkin ada siswa yang perlu bantuan satu persatu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tapi bisa jadi ada siswa yang sebenarnya dari awal bisa langsung menuju ke akhir dengan sedikit bantuan proses. Jadi di sini kita pun sebagai guru harus mendiferensiasi atau membedakan proses anak satu dengan proses anak yang lain. Nah, bisa jadi tidak semuanya sama prosesnya. Nanti akan sangat kasihan bagi anak yang sebenarnya bisa lebih cepat, tapi kita batasi dengan treatment proses yang sama seperti anak yang lain. Jadi akan sangat lebih baik kalau kita juga melakukan diferensiasi proses dalam pembelajaran. Nah, untuk diferensiasi produk itu bisa kita memberikan penugasan kepada siswa, atau ibaratnya tugas gitu ya, tidak harus dengan tertulis saja. Bisa jadi ada anak yang suka mengerjakan tugas dengan tertulis atau membuat deskripsi gitu ya, atau membuat laporan. Ada yang suka dengan membuat poster atau infografis, atau menggunakan desain yang menggunakan aplikasi misalnya. Jadi penugasan juga bisa dengan cara hal-hal seperti ini, misalnya dengan menggunakan poster dan lain-lain. Dan juga bisa jadi ada siswa yang penugasannya suka dengan membuat vlogging, dengan vlogging gitu ya, melakukan vlog gitu. Jadi kita guru-guru bisa memberikan penugasan yang berbeda-beda caranya. Itulah diferensiasi produk. Jadi hasil dari siswanya itu berbeda-beda bentuknya. Nah, untuk asesmen sendiri dalam pembelajaran diferensiasi ada 3, ada assessment for learning, assessment of learning, dan juga assessment as learning. Di mana assessment for learning ini bisa dilakukan oleh guru secara lisan atau secara berkelanjutan di kelas gitu ya, atau secara continuous, atau bahasa lainnya continuous assessment. Jadi langsung guru tanyakan di kelas, cuman secara terus-menerus gitu untuk memastikan siswanya apakah mengikuti pembelajaran atau tidak. Itu assessment for learning. Kemudian atau juga assessment for learning ini salah satunya adalah assessment formatif gitu ya. Bisa dilakukan ketika di sesi berakhir di pembelajaran di hari itu. Nah, itu juga untuk penilaian atau assessment for learning. Nah, untuk assessment of learning sendiri itu contohnya adalah misalnya ulangan harian atau penilaian akhir semester. Jadi sifatnya penilaian sumatif kalau assessment of learning. Sedangkan assessment as learning sendiri itu penilaian yang melibatkan siswa secara aktif. Artinya di sini salah satu contoh assessment as learning adalah penilaian antar teman. Misalnya kita menyiapkan survei agar siswa ini menilai temannya yang lain. Bagaimana temanmu, apakah sering membantumu ketika belajar, dan lain-lain. Jadi assessment as learning ini adalah penilaian yang melibatkan siswa secara aktif. Salah satu contoh nyatanya adalah misalnya penilaian antar teman. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Menurut saya ambil dari kebutuhan belajar murid dulu. Jadi untuk kesiapan belajar murid atau readiness itu dapat dilakukan oleh guru dengan mengecek nilai siswa dari guru atau rapor sebelumnya. Kemudian untuk minat, kesiapan belajar murid dari minat murid itu misalnya konteks dari topik disesuaikan dengan minat murid. Misalnya topik SPLDV, maka bisa diberikan konteks berbelanja yang menarik minat murid. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara. Nah, sedangkan contohnya untuk yang profil belajar murid, kegiatan selama proses pembelajaran dirancang, misalnya menggunakan visual atau gambar atau video, kemudian bisa jadi dengan auditori atau cerita, atau kinestetik, praktik langsung. Nah, ini bisa menjadi
salah satu penerapan di kelas untuk bagian profil belajar murid. Nah, bagaimana penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi untuk diferensiasi konten, jadi guru ini contohnya dalam materi SPLDV, guru bisa menyiapkan dengan berbagai bentuk seperti modul, bahan ajar, sumber dari YouTube, sumber dari blog, dan lain-lain. Itu salah satu cara mendiferensiasi konten dalam topik SPLDV. Kemudian diferensiasi prosesnya adalah proses siswanya ini ada yang diberikan tantangan untuk anak high achiever misalnya. Kemudian ada yang diberikan latihan lebih banyak untuk anak middle, kemudian dan ada yang dalam prosesnya perlu bantuan guru atau di sini anak yang low achiever. Itu prosesnya kita bedakan. Kemudian untuk diferensiasi produk, jadi penyajian hasil penugasan siswa dapat dalam bentuk deskripsi atau tulisan, poster, infografis, vlogging, dan lain-lain sesuai dengan kenyamanan siswanya. Baru itu yang akan diambil penilaian oleh guru. Jadi di sini nanti setiap siswa itu mendapatkan haknya penilaiannya berdasarkan penugasan dari apa yang mereka pilih bentuknya gitu. Nah, kemudian untuk asesmen sendiri dalam penerapannya di kelas, untuk assessment for learning, jadi guru ini bisa memberikan penilaian pada akhir sesi pembelajaran pada hari tersebut. Jadi penilaiannya formatif. Kemudian pertanyaan terbimbing selama sesi pembelajaran dapat dalam bentuk lisan atau continuous assessment. Itu untuk contoh assessment for learning dalam pembelajaran saya di kelas. Untuk assessment of learning itu misalnya penilaian sumatif ya, seperti ulangan harian dan PAS. Kemudian untuk assessment as learning itu penilaian antar teman dalam bentuk survei. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi di sini dapat kita lihat dari proses di kelas saya, dari kebutuhan belajar murid. Jadi dari sini sebelum kita memasuki kelas atau mengajar, guru ini dapat memulai pembelajaran dari bagian mana yang benar-benar siswa butuhkan. Karena kita sudah mengecek kemampuan awal siswanya, sehingga kebutuhan siswa dari keadaan awal ini terpenuhi. Dengan guru menyesuaikan beberapa minat murid di kelas yang dihubungkan dengan materi, maka siswa akan tertarik dan bersemangat untuk belajar. Dengan mantapnya guru dalam mempersiapkan materi dan kegiatan selama proses pembelajaran yang memperhatikan faktor profil belajar murid pada bagian gaya belajar, maka siswa yang berada pada masing-masing gaya belajar, baik itu visual, auditori, dan kinestetik akan terwadahi dan terfasilitasi. Nah, di sini dengan memantapkan strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, proses, produk, siswa diberikan keleluasaan untuk belajar dari materi atau sumber, cepat atau lambatnya berproses dalam belajar, dan penugasan yang disesuaikan dengan pilihan murid, diharapkan menciptakan kenyamanan dan dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan optimalnya proses dalam pembelajaran, maka hasil belajar juga akan optimal yang disesuaikan dengan penilaian masing-masing murid. Nah, bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Jadi di sini saya menghubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, yang saya hubungkan dengan kebutuhan dasar murid saya pada ranah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dengan kita melihat faktor kebutuhan belajar murid ini, seperti kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar, sehingga di sini murid merasa diterima keadaannya mereka, baik itu kognitif ataupun afektifnya. Jadi di sini saya hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia pada modul 1.4. Dan juga di sini saya ambil ranah kebebasan dalam kebutuhan dasar manusia, di mana di sini anak-anak mempunyai kebebasan untuk mengakses kontennya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa menurut kecepatan mereka masing-masing, dan juga mereka mau menampilkan produk atau hasil belajar mereka dalam bentuk apa, itu bisa sesuai dengan kenyamanan mereka. Sehingga di sini kebutuhan dasar murid saya terpenuhi dalam ranah kebebasan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.